Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview pertandingan antara Manchester City versus Arsenal, di mana Arsenal sendiri takluk dan tidak bisa melangkah ke babak selanjutnya di Piala FA setelah menelan kekalahan di Etihad Stadium. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview pertandingan antara Manchester City versus Arsenal, di mana Arsenal sendiri takluk dan tidak bisa melangkah ke babak selanjutnya di Piala FA setelah menelan kekalahan di Etihad Stadium. Hasil ini bukan hanya menjadi message, ya, pesan untuk Arsenal bahwa pergelaran atau perburuan gelar juara Premier League musim ini masih sangat sulit buat Arsenal, karena kita tahu bahwa di bulan Februari nanti di tanggal 16 Arsenal akan menjamu Manchester City di Emirates Stadium, di mana musim lalu Manchester City berhasil memenangkan 2 pertandingan ya saat bertemu dengan Arsenal. Jadi memang ini menjadi sedikit pesan kepada Arsenal bahwa mereka harus lebih fokus lagi ke Premier League jika ingin betul-betul konsisten dalam Premier League. Kita tahu bahwa di Piala FA ini Arsenal dan Manchester City sama-sama menjajaki kekuatan untuk bagaimana nanti bisa berkompetisi di real fight antara Arsenal versus Manchester City di Emirates Stadium pada 16 Februari di tahun 2023 ini. Pada akhir Januari ini ya tidak ada Premier League dan lebih banyak kepada Piala FA. Ya, kita bahas peluang dari Arsenal di babak pertama melalui akselerasi dari Leandro Trossard, lalu diumpankan ke Takehiro Tomiyasu, tetapi berhasil ditepis oleh Ortega Moreno. Ortega Moreno sendiri memang membuat 2 penyelamatan gemilang di babak pertama, sehingga membuat tim Manchester City bebas dari kebobolan di babak pertama. Arsenal sendiri di babak pertama itu sangat efektif dengan menciptakan beberapa peluang melalui Takehiro Tomiyasu dan juga Leandro Trossard. Namun di babak kedua, ketika keluarnya Thomas Partey dan beberapa pergantian, Nathan Ake berhasil mencetak gol dengan kaki kanannya, which is itu adalah kaki terlemah dia dalam menendang, tetapi berhasil mencetakkan gol dengan lengkungan tendangan yang memang tidak bisa dihalau oleh Matt Turner itu sendiri. Jadi memang Arsenal terlambat ya memainkan Odegaard, terlambat memasukkan William Saliba ya, karena memang Arsenal tidak dalam kekuatan penuh. Mungkin saja Arsenal menghindari kompetisi ini karena memang ingin fokus ke Liga Premier agar jadwal Arsenal tidak terlalu padat ketika harus melakoni partai-partai seperti di Piala FA ini, karena mungkin saja Arsenal hanya fokus ke Premier League dan juga UEFA Europa League. Jadi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Arsenal jika memang harus ingin berfokus dan melepaskan kompetisi di Piala FA, atau bisa saja nanti melepaskan kompetisi di Piala Eropa untuk bisa berfokus untuk bagaimana bisa juara di Premier League, which is itu sangat sulit karena memang masih banyak peluang, masih banyak kompetisi yang harus dilakukan, masih akan ada pemain-pemain yang akan cedera nanti di setengah musim yang akan datang. Jadi memang strategi yang harus dilakukan oleh Arteta bagaimana bisa memanfaatkan, bagaimana bisa memaksimalkan pemain-pemain cadangan mereka untuk bisa bermain di semua kompetisi yang diikuti oleh Arsenal. Kekalahan Arsenal dari Manchester City, which is good ya, untuk bisa bagaimana mereka berfokus untuk Liga Premier saja. Jadi tidak lagi membuang-buang tenaga di pertandingan Piala FA. Peluang Arsenal untuk bisa menjuarai Premier League memang cukup jauh, tetapi peluang untuk Manchester City juga untuk bisa mengejar Arsenal juga masih cukup terbuka, karena kedua tim ini masih melakoni pertandingan-pertandingan berat di bulan Februari, di mana Manchester City harus bertandang ke
Tottenham Hotspur ya di White Hart Lane, sementara Arsenal sendiri akan menjamu Everton di Goodison Park. Jadi memang masih banyak pertandingan berat yang harus dijalani oleh kedua tim, termasuk di kubu Arsenal akan menghadapi Brentford dan juga akan menghadapi Aston Villa. Jadi kedua tim akan saling bertemu lagi di Premier League di tanggal 16 Februari nanti, tetapi memang laga-laga sebelumnya juga masih akan lebih berat lagi. Jadi ini juga menjadi pesan bagi Arsenal bahwa masih ada Manchester City yang mungkin saja bisa menghalangi Arsenal untuk bisa juara di Premier League. So, kita akan menantikan bagaimana nantinya di Premier League tanggal 16 Februari nanti ketika Manchester City akan bertandang ke Arsenal. Apakah akan berbeda situasinya, bahwa line up dari Arsenal saat berhadapan dengan Manchester City di Piala FA ini memang tidak terlalu serius karena mencadangkan Martin Odegaard dan juga Martinelli. Jadi mereka harus tetap fokus, mereka harus tetap fresh dalam bagaimana melupakan kekalahan ini untuk bisa bagaimana berkompetisi lagi kembali di Premier League di bulan Februari nanti. So, menarik kita tunggu antara pertemuan kedua mereka nanti di Emirates Stadium ya di Premier League. Apakah Arsenal bisa menaklukkan Manchester City di kandang mereka, ataukah Manchester City akan memperpendek jarak dari pemimpin klasemen Arsenal untuk bisa bagaimana bersaing di Premier League dan memperketat kompetisi ini menjadi kompetisi yang lebih kompetitif dan juga lebih menarik untuk disaksikan di setiap minggunya, karena kita tahu bahwa Premier League adalah liga yang penuh dengan kejutan-kejutan, di mana Manchester City ya musim lalu berhasil menjuarai Premier League dengan hanya berbeda 1 poin dari peringkat kedua yaitu Liverpool. Jadi ini adalah tantangan baru untuk Arsenal, apakah bisa menjadi rival Manchester City di beberapa musim saat ini. Bisa dikatakan bahwa era Mikel Arteta dan Pep Guardiola menjadi hal yang sangat dinantikan di musim ini, karena kita tahu Master and Apprentice ini menjadi hal yang menarik karena gurunya adalah Guardiola dan muridnya adalah Mikel Arteta yang sama-sama pernah bekerja sama di tim Manchester City. So, itu saja guys. Mohon maaf jika saya terlambat mengupdate pertandingan ini karena memang saya baru sembuh dari sakit dan juga kondisi saya sekarang sudah jauh lebih baik. Saya punya banyak video untuk mereview pertandingan ya, tetapi memang karena kondisi tubuh saya sakit dan tidak bisa mengedit, jadi saya mengurungkan untuk menguploadnya. Jadi mudah-mudahan saya diberi kesehatan ya agar bisa mengupdate kembali pertandingan-pertandingan di Liga Premier dan bisa memajukan kembali channel ini yang sudah lama memang terbengkalai. Jadi terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.